Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui oleh kita bahwa suatu ilmu yang disebut ilmu rahasia yang halus dan dalam, jarang yang dapat memahaminya kecuali ulama-ulama yang dalam pengertiannya rasik, yaitu mereka yang telah mendapatkan cahaya pada kata-katanya, suatu rahasia yang diwarisinya dari para nabi dan para aulia. Selain itu, mereka ulama yang rasik itu benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan oleh para nabi dan aulia Allah. Mereka telah mendapatkan khasais, beberapa keistimewaan karena mengamalkan apa yang mereka ketahui. Allah berfirman yang artinya, begitulah beberapa contoh dan misal yang kami kemukakan kepada manusia, namun tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi-nabi, Allah perintahkan kepada kami untuk berbicara kepada manusia menurut tingkat kecerdasan mereka. Menyampaikan hal-hal yang halus itu, bila tidak melihat tingkat kecerdasannya, maka akan menimbulkan fitnah di kalangan mereka. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, apapun yang dibicarakan seseorang kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tingkat kecerdasan mereka tidak mampu untuk memahaminya, hanya akan menimbulkan fitnah terhadap mereka. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya ada ilmu itu laksana mutiara yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang alim billah. Orang yang alim billah itu ialah yang mengenal zat Allah, sifat-sifatnya dan asmanya, serta af'alnya. Allah menyertai ilmunya dan mereka amalkan dengan tekun apa yang mereka ketahui tanpa cacat. Imam Ghazali radhiyallahu an menjelaskan di dalam Ihya Ulumuddin, larangan dimaksud berhubung sulit dan suka paham. Hadis Rasulullah SAW selanjutnya, kelebihan Abu Bakar daripadamu bukanlah karena banyak sholat dan banyak puasa, tetapi kelebihan itu karena suatu rahasia yang terletak di dadanya. Jadi apa yang dimaksud dengan rahasia dan siapa yang dimaksudkan ahlinya? Menurut kajian dan pengamatan bahwa rahasia yang dimaksud menyangkut dua segi. Yang pertama, rahasia yang dikatakan, ditulis dan dijabarkan. Yang kedua, ada pula rahasia yang tidak mungkin untuk diucapkan, tidak mungkin untuk ditulis dan dijabarkan. Menurut istilah yang dimaksud rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi. Di dalam bahasa Arab dikatakan sir, ilmu tersembunyi. Psikologi, ilmu jiwa atau ilmu batin adalah sesuatu ilmu yang membicarakan tentang apa-apa yang tersembunyi pada diri manusia. Ilmu ini adalah tergolong pada segi pertama di atas. Begitu pula tentang ilmu metafisika, ilmu yang mengungkapkan apa-apa yang ada di balik alam nyata ini. Itu pun juga termasuk ilmu yang tersembunyi. Rahasia pada segi kedua ialah hakikat atau arti yang sebenar-benarnya dari sesuatu yang tersembunyi dari segi yang pertama itu. Misalnya, siapakah yang dapat menunjukkan secara tepat apakah itu rasa? Apakah rasa itu seperti atom, seperti molekul atau jauhar dan sebagainya dan sebagainya. Tak ada seorang pun yang sanggup menunjukkan dengan tepat meskipun zaman kini sudah demikian majunya teknologi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari adanya rasa. Namun tidak ada yang mampu
mengetahui dengan pasti apakah rasa itu. Pembicaraan dalam pembahasan kita ini adalah pembicaraan hal-hal yang tersembunyi tentang batin, yaitu pembicaraan sepanjang yang dapat ditulis, dikatakan dan dijabarkan, namun tetap dalam lingkaran yang dikatakan isyarat dan iktibar. Siapakah yang dimaksud dengan ahlinya? Banyak yang menyangka dan berpendapat bahwa mempelajari tasawuf ketuhanan ini haruslah sudah matang dalam hal-hal syariat, mendalam ilmu fikihnya, harus tahu segala hukum secara terperinci. Katanya janganlah kita berikan ilmu rahasia ini kepada yang selain itu. Akhirnya banyak pengajian dalam hal ilmu ini secara sembunyi-sembunyi, diajarkan malah oleh orang yang bukan ahlinya. Manusia ingin mencari kepuasan batin dengan mencari ilmu ke arah itu. Akan tetapi bila diberati dengan bermacam syarat dan ketentuan yang dirasa sulit untuk dilaksanakan, akhirnya mereka mundur teratur atau timbul kecenderungan untuk pengisian batin itu dengan cara-cara yang praktis, yang malah timbul hasil sebaliknya, tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Tetapi apa mau dikata, mereka merasa mendapat pengisian batin sesuai keinginan mereka, hajat mereka. Kita jangan heran, tidak perlu heran bahwa orang yang berada di tempat padang pasir yang sedang kehabisan air dan tidak menemukan apa-apa untuk pelepas dahaga, di saat demikian air kotor yang bagaimanapun akan diminum. Sebagai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hampir saja orang yang fakir itu menderita kekafiran. Para guru-guru dan kita sendiri tidak sependapat bahwa untuk mempelajari ilmu batin ini harus lengkap dengan ilmu-ilmu yang lain. Pengertian yang dikatakan ahlinya ialah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan intelijen untuk dapat memahami permasalahannya dan ada kegairahan untuk mendalami masalah kebatinan. Tentu saja mereka sudah harus mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Meskipun pengertian mereka secara ijmali global, sebagai seorang muslim mereka tentu mengerti dan mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa dan sebagainya yang mereka laksanakan. Apabila ada ala qadri uqulihim, menurut ukuran kecerdasannya, ternyata tidak mungkin diberikan, mereka jelas sekali akan membawa bahaya bagi si menuntut. Kecerdasan itu tentu saja dilihat dari segi usia atau umur yang menurut ilmu jiwa, bahwa kecerdasan manusia sesuai dengan peningkatan umurnya. Dan tidak mungkin juga diberikan kepada seseorang meskipun cukup usia, tetapi sikapnya terlihat ciri-ciri kebodohan atau bebal. Hal ini tergantung dengan pengamatan seorang guru terhadap murid-muridnya. Kalau sekiranya kita gunakan pendapat yang pertama, di mana harus mendalami syariat, ilmu fikih dan lain-lain secara mendalam, apakah hal tersebut dapat dilakukan? Sedangkan waktu untuk mencurahkan perhatian terhadap hal tersebut memerlukan waktu yang panjang. Bagaimana jika habis umur kita? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.